Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam satu nyali, wani. Jadi seberapa pentingkah kita harus memetik kemenangan vs Jepang? Pertanyaan itu seringkali muncul bagi netizen fans sepak bola Indonesia. Jadi pertanyaannya seputar timnas Indonesia, apakah penting untuk timnas Indonesia bisa menang vs Jepang, sedangkan kita sudah lolos ke ronde 4? Otomatis menang vs Jepang tidak akan merubah klasemen kita, mungkin berubah dari posisi klasemen keempat menjadi klasemen ketiga. Namun hasil itu tidak akan membuahkan hasil untuk Indonesia di fase qualification World Cup, karena yang lolos ke Piala Dunia langsung adalah peringkat 1 dan 2, sedangkan 1 2 sudah dikunci oleh Jepang dan juga Australia. Oke, jadi saya akan membahas pentingnya menang vs Jepang. Jadi menang vs Jepang itu penting sekali. Yang pertama, untuk mengasah skill kita. Mengasah skill dan membuktikan kepada dunia bahwasanya timnas Indonesia bukan lagi timnas Indonesia yang dulu. Kita sekarang sudah upgrade, ya. Jadi ada beberapa alasan sehingga timnas Indonesia diprediksi berpotensi untuk meraih kemenangan di kandang Jepang. Oke, sebelumnya saya mau cerita, timnas Indonesia pernah menang melawan Jepang, ya, 5-0 di tahun 1965, dan menang 7-0 itu pernah di tahun 1951, ya. Waktu itu kita pernah melawan Jepang itu mengalahkan Jepang dengan skor yang sangat telak. Oke. Kita melawan Jepang sudah 16 kali, 16 kali, dan menangnya itu 5 kali. Jadi kalau berbicara tentang keberhasilan face to face antara dua tim ini, timnas Indonesia memang kita akui kalah dengan Jepang untuk saat ini. Tapi kalau mengingat tentang generasi sepak bola, dulu timnas Indonesia lebih maju daripada Jepang. Jadi sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuktikan bahwa timnas Indonesia tidak seperti yang kita kenal di tahun-tahun sebelumnya. Ada 6 alasan sehingga timnas Indonesia diprediksi untuk bisa berpotensi meraih kemenangan bersejarah atas Jepang. Yang pertama, pastinya alasan pertama, kita baru saja menang vs China, yang dimana China adalah tim yang lebih di atas kita dan kita bisa menaklukkannya. Oke, itu akan menambah semangat tersendiri buat para penggawa timnas. Kita menang vs China tidak lepas dari taktik dan juga mental. Taktik yang diberikan oleh pelatih waktu waktu itu sangat baik sekali, sehingga timnas China pun tidak bisa untuk menghentikan taktik tersebut. Sehingga apa yang terjadi, timnas China kebobolan 1 gol dan timnas Indonesia bisa menang 1-0. Nah, ini bisa menjadi hal positif untuk timnas Indonesia jelang menghadapi Jepang. Perlu kita tahu bahwasanya Jepang di laga terakhir ini dia sedikit frustasi karena dia kalah dengan Australia. Kesalahannya, Jepang menurunkan skuad pelapis, sehingga di match vs Australia mereka tidak begitu maksimal. Hal ini bisa kita manfaatkan karena mengingat Jepang juga akan menurunkan skuad kedua untuk menghadapi Indonesia. Dan kita juga harus waspada karena timnas Jepang baru saja menelan kekalahan. Sedangkan Haji Moriyasu, pelatih Jepang, ini berkata tidak puas dengan hasil vs Australia dan ingin memperoleh hasil yang maksimal melawan Indonesia. Otomatis dia akan menurunkan skuad utama.
Nah, jikalau Jepang juga ingin menurunkan skuad kedua vs Indonesia, khawatirnya pemain Jepang ini lebih berambisi untuk mengalahkan Indonesia. Karena apa? Dia sudah lolos di Piala Dunia. Otomatis dia ingin juga tampil di Piala Dunia. Makanya ingin mempertunjukkan hasil yang lebih bagus untuk skillnya. Kedua, alasannya tidak ada tekanan berlebih. Karena timnas Indonesia sudah menang, otomatis dia tidak dibebani tekanan berlebih untuk menang pada match ini. Untungnya kita menang vs China kemarin. Nah, pada match vs Jepang ini, timnas kita bisa bermain lebih lepas, tidak ada tekanan. Berbalik kata, kalau seandainya kita kalah vs China kemarin, wah, kita harus mati-matian di match terakhir ini. Tapi untungnya, alhamdulillah, timnas Indonesia kemarin menang vs China, dan vs Jepang di laga terakhir ini kita gak ada tekanan dan bisa bermain lepas. Alasan yang ketiga, kemungkinan rotasi dari pemain Jepang. Jepang ini sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026, sehingga kemungkinan besar mereka akan memainkan pemain lapis kedua. Tapi tadi yang saya sampaikan, bahwasanya jikalau pemain Jepang menurunkan pemain kedua, lapis kedua, khawatirnya pemain lapis kedua ini berambisi untuk bisa mengalahkan Indonesia, sehingga mereka menampilkan yang terbaik. Karena dia pastinya ingin tampil juga di Piala Dunia. Makanya ingin menampilkan hasil yang terbaik nantinya. Alasan yang keempat, strategi dan persiapan yang matang. Ya. Patrick Kluivert menyebutkan bahwa tim pelatih telah menyiapkan rencana permainan khusus jelang menghadapi Jepang. Ya. Kalau mengingat skill dan taktik, ya, kita baru saja menangkan laga vs China, dan taktik itu saya lihat taktik yang cukup bagus ya, sehingga pemain China dan pelatihnya pun tidak bisa mengantisipasi serangan Indonesia, sehingga Indonesia bisa memanfaatkan celah-celah dari pemain China. Dan hal ini bisa kita terapkan saat vs Jepang, mengingat Jepang akhir-akhir ini tidak dalam performa terbaiknya, dan terlebih lagi Jepang akan memainkan lapis kedua. Kita harus bisa memanfaatkan itu. Alasan kelima, pemain kunci dalam performa terbaik. Nah, beberapa pemain timnas Indonesia seperti Jay Izas, Beckham Putra, Ricky Kambuaya, hingga Ole Romeni sedang dalam performa positif. Oke, yang perlu kita ketahui, Jay Izas, Beckham Putra, Ricky Kambuaya, serta Ole Romeni bisa menjadi senjata kita. Nah, misalkan Ricky Kambuaya kemarin vs Australia, dia dimasukkan di babak kedua. Dan hasilnya apa? Ricky Kambuaya berhasil membuat kejutan kepada Australia. Maksudnya Ricky Kambuaya membuahkan hasil positif kepada timnas Indonesia, sehingga di babak kedua kita lebih monceng, lebih terlihat, lebih masuk lagi. Yang keenam, motivasi tinggi tampil melawan raksasa Asia. Bermain melawan tim sekelas Jepang bisa menjadi ajang pembuktian bagi para pemain Indonesia. Ya, saya bilang tadi bahwasanya di sini vs Jepang kita harus memiliki motivasi, sehingga kita ingin menang di match ini. Karena apa? vs Jepang adalah laga yang cukup bagus buat timnas Indonesia. Kita di sini bisa membuktikan bahwasanya inilah Indonesia, inilah pemain-pemain Indonesia yang memiliki skill terpendam. Ya. Jadi Indonesia tidak dipandang remeh oleh tim-tim besar, gitu loh.
Jadi VS tim besar VS Jepang ini bisa menjadi ajang pembuktian untuk kita pemain tim Indonesia yang dianggap tim yang belum berkembang, kita bisa membuktikannya di sini. Gitu loh. Jadi kok jangan sampai kita dipandang lemah. Kalau kita VS Jepang ini kita bisa imbang atau bahkan menang. Artinya kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwasanya inilah timnas Indonesia. Tidak seperti yang kalian perkirakan. Kita face tim besar, bisa kok kita bersaing. Gitu loh. Jadi timnas Indonesia pada match ini berpotensi menang sangat besar. Ya. Mengingat tadi 6 hal yang sudah saya sampaikan, ya, kelebihan timnas Indonesia pada match vs Jepang ini. Dan semoga pada match ini Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik dan kita bisa memastikan diri lolos di ronde 4 dengan penuh keyakinan. Dan semoga di ronde 4 nanti kita bisa bersaing dengan tim-tim yang lolos bersama tim Indonesia. Segitu aja video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan tunggu video saya selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke, see you next time and bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali, Wani.